Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ulfa Alasna, NIM 2202011116, Prodi Sistem Informasi Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum Processing Text guna memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan bahasa natural. Processing Text adalah tahapan awal dalam pengelolaan bahasa natural yang bertujuan untuk membersihkan, menyiapkan, dan menyeragamkan teks mentah agar bisa diproses oleh komputer atau model machine learning. Biasanya, data teks yang kita miliki masih dalam bentuk mentah, misalnya banyak tanda baca, angka, atau emoji, terus terdapat huruf besar atau kecil yang tidak konsisten, mengandung kata tidak baku atau singkatan, dan karakter asing. Maka sebelum dianalisis, teks harus diproses dan dirapikan terlebih dahulu agar sistem bisa memahami dengan lebih akurat. Kesimpulannya adalah processing teks adalah proses awal dari NLP untuk membersihkan dan menyiapkan teks mentah agar bisa dianalisis komputer. Tujuannya supaya data lebih bersih, seragam, dan mudah diolah pada tahap analisis berikutnya. Sebelum teks dianalisis oleh NLP, kita harus melakukan pre-processing dulu. Tujuannya untuk menghapus hal-hal yang tidak penting dan membuat teks lebih rapi. Contohnya, menghapus emoji, kata tidak baku, atau tanda baca yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan langsung saja praktek di Google Colab. Di sini saya sudah mempunyai codingan untuk pre-processing text. Yang pertama, di sini saya akan melakukan tokenisasi, yang kedua normalisasi kata, yang ketiga penghapusan emoji dan simbol. Tokenisasi itu merupakan pemecahan teks menjadi potongan kata, terus normalisasi itu mengubah kata tidak baku menjadi kata baku, dan penghapusan emoji atau simbol itu membersihkan teks dari karakter non-alfabet. Yang pertama adalah kita melakukan import library. Yang pertama adalah import ray. Ray adalah regular expression, digunakan untuk mencari dan menghapus karakter tertentu dalam teks seperti tanda baca atau emoji. Yang kedua, import NLTK. NLTK ini adalah library utama yang digunakan. Yang selanjutnya adalah tokenisasi, karena kita nanti akan melakukan word tokenisasi atau memecahkan teks menjadi kata. Yang keempat, import pandas atau ASPD, yaitu untuk menunjukkan hasilnya. Di sini hasilnya akan berupa tabel. Selanjutnya adalah kita menuliskan LTK download dulu. Ini untuk research tokenizer. Selanjutnya saya sudah menuliskan teks awalnya. Teks aslinya adalah aku nggak ngerti banget kenapa sistemnya error. Selanjutnya ada emoji dan seterusnya. Di sini masih terdapat banyak emoji, tanda baca yang tidak perlu, dan kata yang tidak baku, seperti enggak, ngerti, banget, dan seterusnya. Selain ini, semuanya akan dibersihkan melalui proses pre-processing. Yang pertama, kita akan melakukan tokenisasi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menuliskan untuk codingannya, yaitu word tokenize, karena kita akan memecah teks menjadi kata-kata. Selanjutnya adalah proses normalisasi kata. Normalisasi kata adalah proses mengubah kata tidak baku menjadi bentuk baku. Di sini seperti enggak itu menjadi tidak, banget menjadi banget, udah menjadi sudah, aku menjadi saya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah dalam proses normalisasi kata, kita harus membersihkan teks kasar terlebih dahulu, yaitu menghapus tanda baca dasar. Di sini menggunakan
menggunakan codingan Ray untuk menghapus sementara semua tanda baca agar proses normalisasi lebih mudah. Selanjutnya adalah mengubah teksnya menjadi huruf kecil agar lebih seragam. Dalam proses normalisasi kata, kita harus memisahkan katanya jadi list kata. Di sini menggunakan codingan split. Selanjutnya adalah ganti kata tidak baku berdasarkan kamus. Jika kata ditemukan dalam kamus, maka akan diganti dengan kata baku. Masuki tahapan yang ketiga, kita harus melakukan hapus emoji atau simbol non-huruf atau non-alfabet. Di sini untuk codingannya menggunakan regex ini, itu artinya adalah menghapus semua karakter, bukan huruf atau spasi. Di sini karakternya bisa berupa emoji di atas, selanjutnya tanda seru, pagar, dan simbol lain yang tidak diperlukan. Setelah melakukan tahapan hapus emoji atau simbol non-huruf, maka hasil akhirnya hanya berisi teks bersih berupa huruf dan spasi. Untuk selanjutnya adalah tabel hasil tiap tahap. Bagian ini bertujuan untuk menampilkan hasil akhir setiap proses dalam bentuk tabel menggunakan library Pandas. Tadi kita sudah melakukan tokenisasi, selanjutnya adalah normalisasi kata, yang ketiga adalah hapus emoji atau simbol non-huruf. Nanti hasil akhirnya akan muncul pada tabel ini. Dengan tabel ini, kita juga memudahkan untuk menunjukkan bagian teks yang sudah berubah dari yang awalnya masih kondisi mentah menjadi teks yang bersih. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Di sini sudah ada hasilnya. Untuk teks aslinya tadi yaitu aku nggak ngerti banget kenapa sistemnya error. Udah aku coba berkali-kali tapi tetap aja susah. Dan masih ada kata yang tidak baku, emoji, dan tanda baca yang tidak perlu. Untuk tahapan pertama, tadi yang kita lakukan adalah tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata. Di sini sudah terpecah, aku nggak ngerti banget kenapa sistemnya error, dan seterusnya. Selanjutnya, tadi kita menggunakan normalisasi kata, yaitu mengubah kata yang tidak baku menjadi kata yang baku. Seperti aku menjadi saya, nggak menjadi tidak, ngerti menjadi ngerti, banget menjadi banget, dan seterusnya. Di sini adalah hasil yang sudah kita rubah. Untuk tahap yang ketiga, kita menghapus emoji atau simbol yang tidak perlu. Di sini sudah tidak ada lagi emoji yang tidak diperlukan, simbol-simbol seperti tanda seru atau pagar itu juga sudah tidak ada karena sudah terhapus sebelumnya. Untuk teks akhirnya menjadi saya tidak ngerti banget kenapa sistemnya error, sudah saya coba berkali-kali tapi tetap aja susah. Sudah, ini praktikumnya sudah selesai. Dari praktikum ini kita bisa memahami bahwa preprocessing bukan hanya tentang membersihkan data, tapi juga menyiapkan teks agar komputer dapat mengenali dan dapat mengelola teks dengan lebih akurat. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.